A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Andre berjalan terseok-seok. Langkahnya tercegat setelah melihat ke depan. Jalanan itu ia begitu sangat hafal. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri menoleh ke belakang lagi. Ternyata rumah besar yang ia sambangi dengan gadis cantik bernama Jihan berubah menjadi gudang. Mobil yang sedan mengantarnya ke rumah itu juga tidak ada. Hanya suara binatang malam yang berbunyi, seolah mengejek kesialan yang ia alami saat itu. Ia tahu betul kalau sedang tidak bermimpi. "Tolong!" teriak Andre, berharap ada seorang yang lewat dan mendengar teriakan darinya. Dadanya kembang kempis, tangan dan kakinya sedingin es. Pandangan mulai kabur hingga sepasang kaki tak kuasa menahan bobot tubuhnya. Akhirnya, tubuh Andre melorot ke bawah, tak sadarkan diri. Singkat cerita, perlahan mata Andre mengerjap. Ia mengarah ke samping kanan yang sudah ada seorang wanita renta dengan mengenakan kerudung putih yang ujungnya digunakan untuk mengelap sudut mata tuanya. Dialah wanita yang selalu setia di sisi Andre. Dialah yang selalu bersabar menghadapi cucunya yang kadang suka melawan perkataannya. "Nenek," ucap Andre dengan lirih. "Ya Allah, Dre, syukurlah, akhirnya kamu sudah siuman, nak," balas wanita itu tergugu. Mata Andre berkeliling, mengenali sudut ruang tempat ia dibaringkan sambil sedikit mengangkat kepala. Melihat tangannya yang hampir putus itu sudah diperban, sedangkan punuk tangan sebelah lagi terpasang selang infus. "Kamu baru saja dioperasi, nak. Siapa yang sudah melakukan hal keji itu terhadapmu?" tanya sang nenek. Andre langsung ketakutan saat ia mencoba kembali mengingat kejadian naas yang menimpanya. Matanya ke bawah, tangannya meraba di bagian alat vital. Masih sama dalam keadaan diperban, tapi dia merasa sedikit berbeda. Air mata pria yang terkenal sok preman itu meleleh, tak tertahankan. Egonya telah runtuh. Alat vitalnya itu terputus hingga menyisakan 2 senti saja. Dokter tak bisa melakukan penyambungan karena bagian yang terputus itu tidak ditemukan. Sebisa mungkin dokter melakukan pemberhentian pendarahan hebat yang dialami pada bagian tersebut. Saat Andre ditemukan oleh seseorang saat melintas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang tahu siapa orang tersebut. Dia hanya mengantar, lalu pergi lagi meninggalkan Andre di rumah sakit. Dia hanya mengantar lalu pergi lagi, meninggalkan Andre di rumah sakit. Pihak rumah sakit yang menemukan identitas di dalam jaket Andre langsung menghubungi pihak keluarga. Andre pun segera ditangani. Tapi ada kabar buruk. Kemaluannya itu mengalami trauma amputasi dikarenakan bagian potongannya tak ditemukan lebih dari 6 jam. Maka dari itu saraf dan sel sudah mati. Tapi dia masih bisa buang urin dan reproduksinya masih normal, hanya saja sulit disalurkan. Andre menangis terseduh-seduh. Neneknya yang heran hanya bisa mengusap-usap tangan cucu kesayangannya itu. "Sabar, nak. Kita harus melaporkan kejadian ini ke polisi.
biar pelaku segera tertangkap. Mendengar hal itu, Andre menghentikan tangisnya. Pikirannya terus membayang, jika membuat laporan pada polisi, ia malah akan dipenjara. Sebab ia akan terpaksa mengakui perbuatannya yang sudah memperkosa Lastri. Karena sebenarnya, dia sampai kehilangan kejantanannya karena arwah gadis yang ia perkosa ingin membalaskan dendam. Enggak, Nek. Andre menggelengkan kepala, memohon agar apa yang menimpa pada dirinya cukup ia simpan sendiri. Kenapa? Aku begini karena kamu mencuri lagi. Potong sang nenek yang sudah hafal otak cucunya yang kriminal. Ini karena kecelakaan kerja, sahut Andre gugup dengan wajah pucat. Kerja apa? Neneknya terus menginterogasi. Ia tahu betul bahwa cucunya itu pengangguran. Kerja ya kerja, hardik Andre. Neneknya pun terdiam. Keduanya hening sesaat hingga seorang dokter masuk memeriksa kondisi Andre. Dok, apa tangan saya bisa normal kembali? Lalu bagaimana dengan... Andre agak malu menanyakan soal kebanggaannya selama ini yang sering dipakai untuk berzina. Untuk tangan masih bisa berfungsi dengan normal lagi. Tapi untuk bagian tersebut, maaf, kami harus sampaikan kabar buruk ini. Dokter menghela napas sejenak sambil mengalihkan pandangannya pada neneknya Andre. Kenapa, Dok? Andre semakin penasaran. Tatapannya begitu serius, bersiap mendengar jawaban dari dokter. Tidak bisa berfungsi sebagai mestinya, lanjut dokter itu lagi. Andre menelan saliva. Itu artinya dia tidak akan bisa senormal pria lain. Tidak mungkin. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Andre histeris. Ia memungkiri kenyataan yang ada. Neneknya dengan sabar berusaha menenangkan sang cucu yang tidak terima dengan kondisinya saat ini. Meski begitu, belum ada niat menyesali perbuatannya pada Lastri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Penderitaan dia yang seolah tiada akhir, entah kapan dia akan sadar. Sementara di tempat lain, sabarlah nak, kamu akan membuat mereka membayar perbuatan mereka padamu, ucap seorang pria yang menatap nanar pada sebuah kerangka. Pria tersebut berjalan ke arah pojokan yang terdapat sebuah cangkul di sana. Ia menghela napas panjang sambil membicingkan mata, mengenang apa yang ia lihat waktu itu. Seorang gadis dalam keadaan tanpa busana di belakang gudang menjerit kesakitan saat perlahan api menyentuh kulitnya jengkal demi jengkal. Ada 4 orang pemuda yang bersorak gembira membiarkan gadis itu meregang nyawa. Ingin menolong juga akan percuma. Jikapun ia hidup, pasti berada di dalam trauma berat dan penuh luka bakar. Kuat tak kuat menyaksikan gelak tawa keempat peradalan tersebut. Orang itu hanya bisa menitikan air mata. Hatinya begitu perih, tangannya mengepal dan bersumpah akan membalaskan dendam gadis yang dibakar hidup-hidup itu dulu. Semua proses ia saksikan tanpa diketahui oleh Andre dan teman-temannya. Hanya ia tak tahu apa penyebab sebenarnya dari dibakarnya gadis cantik itu hidup-hidup. Tapi dugaannya mengarah pada pemerkosaan juga. Setelah menyaksikan semuanya, sampai jasad Lastri dipendam di dalam tanah dan ditumpuk dengan ban-ban bekas, pria tua itu memastikan bahwa kesemua berandalan pergi dari gudang tersebut. Barulah ia membongkar kembali tanah dengan cangkul yang dilupakan oleh salah satu dari penjahat itu
untuk dibawa pulang kembali. Satu persatu dikumpulkannya tulang belulang yang ia simpan di balik baju hitamnya kala itu. Segumpal tanah digenggam erat. Sumpah yang ia ucapkan akan membangkitkan arwah Lastri untuk membalas dendam kepada semua pelaku. Begitu tragisnya, sampai ia tak ingin mengingat kejadian apa yang ia lihat dulu. Tiba-tiba aroma melati menguar, menusuk indera penciumannya. Dia hanya tersenyum simpul sambil menoleh ke samping dengan tangan menyilang ke belakang. Ia tahu bahwa arwah Lastri kembali pulang setelah meneror salah satu pemuda yang ikut menyiksa Lastri waktu itu. Bau tanpa wujud itu semakin menguat di dekat kerangka manusia yang dibaringkan di atas sebuah altar. 3 tampah berisi berbagai macam sesajen serta lilin berwarna merah mengelilingi kerangka tersebut. Tak ada satupun yang padam, walau angin berhembus masuk dari celah ventilasi dengan sangat kencang. Lelaki tua itu memutar badan setelah mendengar ketukan pintu dari depan. Bergegas dia keluar dari bilik bambu berukuran 3 kali 3 meter tersebut. "Iya," sahutnya dengan kepala sedikit menyembul keluar. Dahinya mengerut. Tatapannya begitu dalam pada seorang gadis yang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Ternyata di depan sana ada seorang gadis lagi menunggu di atas motor. "Benar ini rumah Ki Jarot?" "Benar. Kamu siapa?" Orang yang dipanggil Ki Jarot itu masih enggan untuk membukakan pintu sepenuhnya menerima si tamu. "Aku Husna." Iya, Husna mendatangi Ki Jarot atas saran dari teman-temannya untuk menerawang keberadaan Lastri. Husna sudah lelah menunggu kabar dari pihak kepolisian yang tak jua memberi kabar baik. Ki Jarot adalah dukun sakti. Waktu itu ia tak sengaja lewat di belakang gudang karena mencari sesuatu. Tetapi ia malah mendengar cerita pilu dari seorang gadis di balik pagar gudang. Sekarang ia malah kedatangan seorang tamu yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Firasatnya mengatakan jika tujuan wanita itu bukan untuk membuka aura, tapi ingin mencari sesuatu. Husna melambaikan tangan ke arah Ki Jarot yang dia mematung. Sebenarnya Ki Jarot telah mengamati maksud dari Husna sampai datang kepadanya. "Ki." "Iya. Ada perlu apa kamu kemari?" "Aku ingin meminta bantuan Ki Jarot tentang menghilangnya temanku," jawab Husna dengan hati-hati. Mata Ki Jarot terbeliak. Ia bisa membaca pikiran Husna karena yang sedang ingin gadis itu cari tahu adalah keberadaan seorang yang nyatanya ada bersama Ki Jarot saat ini. "Tidak, aku tidak bisa menerawang di mana keberadaan temanmu," tolak Ki Jarot. "Aku mohon Ki, temanku sudah hampir seminggu belum ditemukan. Orang tuanya kritis di rumah sakit. Tolonglah Ki, aku kesini atas saran teman-teman yang mengatakan jika Ki Jarot bisa menerawang keberadaan orang hilang," desak Husna yang terpaksa memaksa. Ki Jarot mengelus jenggot putihnya. Lama ia berpikir dan bibirnya terangkat. "Maaf, aku tidak bisa," tolak Ki Jarot sambil menutup kembali pintunya. Husna menunduk sedih. Ia berbalik badan dan menggelengkan kepalanya ke arah teman yang duduk di atas motor menunggunya sedari tadi. Harapannya pupus. Entah bagaimana cara ia menemukan Lastri lagi. Husna menoleh ke belakang pada rumah setengah dinding terbuat dari bilik bambu. Ada perasaan kecewa karena Ki Jarot yang ia temui tidak mau membantunya mencari tahu keberadaan Lastri.
Di dalam sana Ki Jarot juga sedang mengintip Husna yang masih belum pergi juga. Ki Jarot akan memberitahu di mana keberadaan Lastri pada semua orang nanti ketika dendam gadis itu sudah selesai. Tirai jendela kembali ditutupi rapat dan Ki Jarot kembali ke bilik tempat ia menyimpan kerangka milik Lastri. Sementara itu Husna segera naik ke motor temannya dan pergi meninggalkan rumah Ki Jarot. Ki Jarot bilang apa? Sampai dia tidak mau membantumu? Tanya temannya Husna yang tetap fokus menyetir. Dia bilang cuma tidak bisa, jawab Husna sambil menghela napas berat. Tidak biasanya dia begitu, sahut temannya. Ponsel Husna berdering berkali-kali. Ia meminta motor itu menepi dan berhenti untuk menerima panggilan sejenak. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Waalaikumsalam. Husna. Suara ibunya Husna seperti tertahan. Ada apa, Bu? Husna mengerutkan kening. Papanya Lastri meninggal. Pak disambar petir di siang bolong. Husna memejamkan mata. Bulir bening lolos dari sepasang netranya. Penyesalan semakin menjadi. Ia merasa amat bersalah karena tidak bisa menjaga amanah untuk menjaga Lastri. Bahkan Lastri hilang pun belum bisa ditemukan sampai sekarang. Maafkan Husna, Bu. Husna tergugu. Sudah 3 hari kondisi bapaknya ngedrop. Dia gak mau makan sama sekali. Apalagi meminum obat. Belum lagi melihat istrinya. Tubuhnya sangat kurus karena memikirkan Lastri. Subuh hari, bapaknya Lastri menghembuskan napas terakhir di pangkuan istrinya. Husna, apa Lastri belum juga ada kabar, Nak? Belum, Bu. Aku sudah berusaha mencarinya kemana-mana. Aku harus gimana, Bu? Entahlah, Nak. Ibu juga gak tahu. Husna meraup wajahnya berkali-kali. Ia menarik napas dalam-dalam dan mematikan panggilan dari ibunya itu secara sepihak. Kenapa, Hus? Bapaknya Lastri meninggal, jawab Husna menunduk dengan air mata yang jatuh begitu derasnya. Teman satu kos itu turun dari motor dan langsung memeluk Husna yang sangat syok. Sementara di tempat lain, Pak, bangun. Kita akan cari Lastri sama-sama ke kota, ucap wanita yang terus menangisi jenazah suaminya. Sabar, Mbak Yu. Biarkan almarhum pergi dengan tenang. Seseorang membujuknya agar tetap tenang. Bagaimana aku tenang? Anakku entah ada di mana. Sekarang suamiku telah tiada. Kenapa penderitaan hidup kami seolah tiada akhir? Aku selama ini selalu terima jika hidup kami harus kekurangan. Tapi kehilangan Lastri, separuh jiwaku hilang. Sekarang suamiku. Dunia ini benar-benar sudah hancur. Semua yang melayat hanya menatap Iba. Berada di posisi sebagai istri sekaligus ibu saat ini membuatnya goyah. Kaki serasa tak kuat menapak di tanah. Hatinya hancur berkeping-keping. Ingin rasanya mengakhiri hidup jika tak ingat dosa. Pak, Ibu janji akan membawa Lastri pulang, ucapnya lagi, berusaha untuk menerima kepergian suaminya. Tapi Lastri, anak semata wayang kebanggaan mereka. Mana mungkin seorang ibu ikhlas begitu saja. Harapannya sangat besar jika sang anak akan kembali pulang. Ibunya Husna yang sedari tadi duduk di pojokan beringsut mendekati tetangganya itu. Perlahan tangannya mengusap punggung wanita malang
yang tengah meratapi jasad suaminya yang terbujur kaku. Beberapa orang pria datang untuk mengangkat jenazah agar segera dimandikan. Proses demi proses dilakukan sampai pemberangkatan terakhir menuju pemakaman. Tangis Pilu semakin tak tertahankan. Kini bapaknya Lastri sudah berpulang untuk selama-lamanya dengan tenang. Tapi tidak dengan Lastri. Arwahnya masih bergentayangan membalaskan dendam. Wajah Husna sembab karena terus mengutuk dirinya seharian. Dengan langkah yang kontai, ia hapus air mata dengan lengan baju menuju kasur. Bobot tubuhnya dihempaskan sambil menentengkan kedua tangan. Ia raih guling sambil memejamkan mata. Husna. Sontak Husna membuka mata selebar mungkin. Matanya melirik kiri kanan dengan penuh awas. Tolong aku. Suara itu begitu dekat di sebelahnya. Bulu kuduk Husna meremang. Jantungnya memompa aliran darah lebih cepat. Tolong aku. Lagi-lagi suara itu. Begitu semakin dekat, persisnya di telinga. Husna dengan tubuh gemetar, perlahan menolehkan wajah ke samping. Kepulan asap putih berbentuk bayangan sosok menyeramkan langsung masuk ke dalam tubuh Husna, hingga tubuhnya bergetar sesaat. Gadis itu berjalan keluar dengan tatapan kosong. Saat ada orang lain yang menegurnya, tak ia hiraukan sama sekali, karena tubuhnya telah dirasuki oleh arwah Lastri. Husna berjalan dengan kaki telanjang. Tujuannya tak lain adalah ke rumah Yuda. Hanya berjarak 200 meter saja dari kosnya. Maka ia sudah tiba di depan pintu rumah Yuda. Tangannya terangkat sambil mengetuk daun pintu berkali-kali. Kemudian adik Yuda keluar membukakan pintu. Ia sangat kaget melihat Husna datang ke rumahnya. Meski ia tahu sang kakak sangat menyukai gadis yang bekerja di pabrik itu, tapi selama ini Husna tak pernah bertandang sebelumnya ke rumah mereka. Entah ada apa gerangan. Nyari Bang Yuda? Tanya si empunya rumah. Husna mengangguk dengan mulut terkatup rapat. Adik Yuda dibuat keheranan dengan tingkah laku Husna yang tidak seperti biasanya. Tapi ia segera masuk memberitahu Yuda bahwa dia kedatangan Husna di depan. Yuda yang tengah tidur-tiduran di kamar bergegas keluar menemui pujaan hatinya itu. Husna, tumben kesini, sapa Yuda sambil celengukan kiri dan kanan. Kau pembunuh, kau pembunuh, kau pembunuh, ucap Husna berkali-kali dengan sorot matanya yang sangat tajam. Yuda terbeliak mendengar Husna menuduhnya sebagai pembunuh. Takut didengar orang lain, tangannya dengan sigap membekap mulut Husna. Aku akan menghancurkan kalian satu persatu, teriak Husna yang berhasil meronta, melepaskan bekapan dari tangan Yuda. Husna melangkah mendekati Yuda yang terpaksa mundur. Melihat tatapan Husna yang penuh amarah membuatnya ketakutan. Ada apa? Adiknya Yuda keluar setelah mendengar suara teriakan dari luar. Ia mendekati kakaknya yang tampak gemetar melihat Husna yang semakin mendekat. Kau harus mati, kau pembunuh, ucap Husna dengan lantang. Kak Husna, ucap adiknya Yuda. Tidak, aku bukan pembunuh, teriak Yuda melambaikan tangannya ke arah Husna agar gadis itu tidak terus mendekat. Tangan Husna mengulur, mencengkram leher Yuda dengan erat. Husna menyeringai, rahangnya mengeras,
saat melihat Yuda yang berusaha melepaskan cengkraman Husna dari lehernya. "Lepaskan abangku!" teriak sang adik yang berusaha melepaskan tangan Husna dari leher kakaknya. Husna melotot, tatapannya sangar menoleh ke adik Yuda. Gadis yang baru beranjak remaja itu seakan terkena hipnotis dari tatapan Husna yang begitu tajam, hingga perlahan kakinya melangkah mundur. "Kau pembunuh! Akan kuhabisi kau saat ini juga!" teriak Husna, kembali fokus pada Yuda. "Tolong!" Adiknya Yuda berlari, meminta pertolongan dari warga sekitar. Beberapa orang mulai berdatangan membantu Yuda agar lepas dari Husna. Tapi semakin banyak orang yang membantu, semakin erat pula Husna mencekik leher Yuda. "Kau pembunuh! Pendosa!" teriak Husna. Tiba-tiba datang seorang pria yang menyerobot masuk ke dalam kerumunan orang yang berusaha membantu Yuda. Orang itu langsung meraup wajah Husna. Barulah tubuh gadis itu melemah, bahkan melorot ke bawah. Napas Yuda tersengal. Ia mengurut lehernya pelan-pelan sambil mengatur napas. Cengkraman Husna sampai meninggalkan bekas merah di leher Yuda. "Kenapa dia, Ki? Apa dia kerasukan?" Semua orang menghujam begitu banyak pertanyaan. Apa sebab Husna kerasukan? Sontak Yuda dibuat kaget melihat orang yang tadi menjinakkan Husna. Ia mengenal wajah tersebut ketika di pemakaman, membawa cangkul yang sangat mirip dengan miliknya. Ki Jarot yang telah mengetahui dari awal bahwa arwah Lastri akan meminjam raga Husna segera datang. Ia tidak akan membiarkan arwah Lastri menggagalkan rencananya. Entah apa pula maksud Lastri mendatangi temannya itu. Tentu sangat tidak sesuai dengan tujuan Ki Jarot yang sengaja membangkitkan arwah Lastri untuk balas dendam tanpa melibatkan Husna. "Tolong panggil keluarganya kemari untuk menjemput dia," titah Ki Jarot. "Dia tinggal di kos," jawab adiknya Yuda. "Biar aku panggil teman-temannya dulu, supaya bisa membawa dia pulang kembali ke kosan." Gadis itu berlari meninggalkan Ki Jarot dan juga Husna yang belum juga siuman. Yuda masih sangat syok. Jantungnya terus berdetak kencang. Ditambah Ki Jarot yang terus menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Dia akan terus datang," ucap Ki Jarot yang tengah memangku kepala Husna. Yuda tersentak kaget. Ia meneguk saliva yang tertahan di tenggorokan dari tadi. Ki Jarot sebenarnya tahu kenapa arwah Lastri kerap mendatangi Husna. Itu karena secara tidak langsung memberikan Husna petunjuk. Lelaki tua itu meninggalkan Husna setelah melihat dua orang teman kos Husna datang untuk membawanya pulang. Sementara Yuda berlari ke kamar mandi, membasahkan wajahnya. Ia berharap ucapan pria tua tadi hanyalah kalimat biasa, bukan ancaman. Kembali ia basuh lagi wajahnya yang tampak sangat tegang. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.